Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hasada tamasuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair wa ibtigha wajhillah wa mardatihi wa thawabi hukmihi. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, kita melanjutkan belajar fikih kita melalui bimbingan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadol dalam kitab beliau Al-Mukhtasarul Latif. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa darini amin ila anqal, sampai perkataan beliau faslun fi adabi dakhilil khala. Ini suatu pasal yang menjelaskan tentang adab-adab bagi orang yang ingin masuk ke WC. Adab-adab di sini adalah hal-hal yang disunahkan, hal-hal yang dianjurkan bagi orang yang ingin masuk ke WC. Yang mana adab-adab ini yaitu adalah adab-adabnya Nabi Muhammad SAW ketika beliau masuk WC. Yuqaddimu dakhilul khala'i yasarah. Hendaknya orang yang ingin masuk ke WC itu mendahulukan kakinya yang kiri. Jadi masuk ke WC dahulukan kaki yang kiri. Begitu juga dengan tempat-tempat yang tidak baik. Ya, masuk pasar kaki kiri dulu. Mall itu termasuk pasar jatuhnya. Jadi meskipun dia bersih pakai AC, tapi dia masuk kategori pasar. Dahulukan kaki kiri dulu. Itu. Berbeda dengan masjid, musola, atau rumah kita, sunnahnya mendahulukan kaki kanan. Tapi kalau tempat-tempat yang tidak baik, apalagi tempat yang dimurkai sama Allah, maka dahulukannya kaki kiri. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci sama Allah adalah pasar. Dan mall itu bagian daripada pasar. Jadi kalau di pasar jangan lama-lama, sunnahnya. Ini enggak terbalik. Kalau di masjid maunya buru-buru keluar, kalau di mall mau berlama-lama. Padahal itu tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sayangnya orang sekarang hanya tahu doang, masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri dulu. Masuk WC kaki kiri, keluar kaki kanan, tapi pada kenyataannya masuknya banyak yang asal-asalan. Enggak perhatian dengan sunnahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kita nggak tahu amal mana yang bisa masukin kita ke dalam surga. Kita nggak tahu amal kebaikan mana yang bikin Allah ridho sama kita. Mungkin masuk WC kaki kiri itu terlihat sepele. Nah, masuk masjid kaki kanan terlihat sepele, tapi mungkin saja amal itu yang membuat Allah ridho kepada kita dan menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena di dalam kebaikan, di dalam perbuatan taat itu terdapat ridhonya Allah. Ya, pernah Nabi Muhammad itu melihat ada seseorang yataqallabu fil jannah. Dia mundar-mandir di surganya Allah Ta'ala. Dan di surga yang ini, di surga yang ono. Dia bisa mengakses banyak surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata sebabnya dia menyingkirkan pohon yang menghalangi jalannya kaum muslimin. Dia singkirin itu pohon dari jalanan sehingga orang bisa berlalu lalang dengan lancar. Mungkin kelihatannya sepele, tapi ternyata di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka jangan kita anggap remeh kebaikan sekecil apapun, apalagi ini sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada sunnah Nabi kecil itu, enggak ada, karena sunnah Nabi semuanya bersumber dari Allah. Allah adalah zat yang maha besar. Gitu. Begitu juga jangan kita menganggap remeh keburukan sekecil apapun, karena kita nggak tahu keburukan mana yang bikin Allah murka sama kita sehingga kita masuk neraka. Nabi pernah menceritakan ada seorang wanita, dia masuk neraka gara-gara kucing. Dia punya kucing, dikurung, gak dikasih makan sampai mati. Akhirnya masuk neraka. Mungkin menurut kita sepele, binatang nggak ada akalnya, dia mati juga jadi karena ternyata zolim kepada binatang menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Kita pernah mendengar kisah tentang pelacur, ya, yang dia melihat ada anjing kehausan, dia ambilin air buat itu anjing,
dikasih minum itu anjing, dia dapat hidayah, tobat, masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan menganggap remeh kebaikan sekecil apapun, jangan menganggap remeh keburukan sekecil apapun, gitu. Dan jangan juga menganggap remeh seseorang. Nah, mungkin aja orang yang kita remehkan itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dia wali, kita remehin, kita rendahin, naudzubillah, perang sama Allah. Itu. Kalau udah masuk surga baru boleh sombong. Kalau belum masuk surga, masih di dunia, nggak boleh sombong. Kalau ente udah berhasil masuk surga nih, baru ente boleh bangga, weh, gue nih ahli surga, gue husnul khatimah. Tapi kalau masih di dunia, kita nggak tahu nasib kita, ya. Bahkan kepada anjing pun kita nggak boleh merasa lebih baik. Sayyidina Uwais Al-Qarni pernah, jadi Sayyidina Uwais nih makan dari sampah, orang buang makanan, itu kan udah halal, udah nggak dipakai lagi. Nah, beliau lagi ngambil makanan, ini anjing ikut ngegonggong, kata Sayyidina Uwais Al-Qarni, ente bagian situ, aneh bagian sini, udah jangan saling ngeganggu. Kalau nanti aneh bisa menyeberangi sirat dengan selamat, maka aneh lebih baik dari ente. Tapi kalau aneh nggak bisa menyeberangi sirat dengan selamat, artinya aneh masuk neraka, berarti ente lebih baik dari aneh. Karena kalau binatang mati, dia bakalan diadilin sama Allah kalau dia pernah berbuat zalim. Ya, kambing yang punya tanduk, nanduk yang nggak punya tanduk, nanti dipindahin tanduknya, dibalas, udah, habis itu kembali menjadi tanah. Nggak ada masuk neraka, masuk surga, nggak ada. Tapi kalau manusia gagal masuk surga, dia masuk neraka, berarti lebih baik binatang karena menjadi tanah, manusia menjadi bahan bakar api neraka, gitu. Sayyidina Uwais sama anjing nggak merasa lebih baik, gitu. Kemudian pernah Habib Muhammad bin Hadi Assegaf, beliau udah tua, beliau ngajar di Zawiyah di Kota Sewun, naik ke atas tangga setengah mati, dibopong sama anaknya. Ketika di tengah-tengah berhenti, wahai anakku, tadi saya masuk majelis kaki kanan atau kiri? Anaknya juga nggak perhatian, wallahu alam, balik lagi. Nggak mau melanggar sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau umpamanya udah masuk WC kanan dulu, keluarin lagi, gitu, masukin yang kiri. Begitu juga masuk tempat kebaikan, kiri dulu masuk, keluarin lagi, ganti yang kanan lebih dahulu. Perhatikan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa idza kharaja yuqaddimu yaminah, kalau dia keluar dahulukan kaki kanannya. Kalau keluar dari pasar, keluar dari mall, kaki kanan dulu. Kalau masjid kebalikannya, keluar kaki kiri dulu. Nah, setelah pengajian ini jangan lupa keluar kaki kiri dulu biar terbiasa. Kalau udah terbiasa nanti menjadi ringan. Kalau dari sekarang nggak dibiasain, ya lupa terus, asal-asalan terus, gitu. Wala yahmilu zikrullah wasma rasulihi wa nahwahu wal Qur'an, dan janganlah dia membawa sebutan nama Allah, zikrullah, dan membawa nama Rasulnya, nama Nabi, menyebut nama Nabi nggak boleh. Wa nahwahu, dan yang semacamnya, nama-nama orang soleh, nama-nama malaikat, nggak boleh. Wal Quran, nggak boleh bawa Al-Quran, nggak boleh baca Al-Quran di kamar mandi. Kata Syekh Ali Shibran Mulisi, tilawatul Quran di dalam kamar mandi hukumnya haram. Gitu. Kalau yang tadi itu membawa nama Allah, membawa nama Nabi, itu nggak bolehnya di sini nggak sampai haram, tapi makruh. Itu umpamanya ente bawa kitab fikih, bawa kitab Bidatul Hidayah ke WC, nggak sampai haram, makruh, tapi jangan tinggalin. Gitu. Dosa mana ya? Enggak dosa karena makruh. Makruh itu kan kalau ditinggalin kita dapat pahala, dikerjain nggak mendapatkan dosa, tapi adab kepada Allah. Gitu. Ya. Adab kepada Allah. Kemudian di antara yang makruh juga, jangan berbicara di kamar mandi. Sekarang bukan bicara lagi, nyanyi dia. Mandi sambil nyanyi, berak sambil nyanyi. Ya, karena kamar mandi itu tempatnya jin. Apalagi kalau ada air yang tergenang, itu adalah tempat istirahatnya jin. Makanya yang punya kolam di rumah tuh jangan langsung dia nyedok. Takutnya anak jin nyangkut, masuk ke selokan, makanya marah, nggak terima. Baca dulu ta'awudz.
A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim 3 kali. Baru ambil air. Buang air panas juga hati-hati. Ya, campur dulu dengan air yang dingin sehingga dia nggak panas lagi. Sebelum buang baca A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim baru buang. Takutnya kena anak jin. Masuk ke selakan dia bisa mati atau ente kencing. Kena anaknya gitu. Mati anaknya, ente bisa dibalas sama dia, balas dendam. Gitu. Sebagaimana sahabat Nabi, ada yang kencing di lubang sembarangan, kena anak jin, mati, nggak terima maknya, dibunuh itu sahabat. Sahabat Nabi loh. Ada yang mati dibunuh sama jin gara-gara kencing di lubang, apalagi kita. Makanya hati-hati. Ya, karena orang dulu kalau mau kencing lu ya numpang-numpang dulu lu. Kalau kita baca ta'awuz. Karena memang air yang menggenang itu tempat istirahatnya dia gitu. WC itu tempatnya dia. Jadi kalau ada orang mengatakan di rumah lu ada jin, ya setiap rumah ada jinnya. Komennya ada WC ya pasti ada. Yang penting jangan mengganggu, jangan saling mengganggu. Gitu. Wa yughatti ra'sahu dan dia menutup kepalanya. Disunahkan kita nutup kepala ya pakai topi kah atau pakai anduk selampe atau pakai peci. Pecinya jangan yang ada tulisan nama Allahnya gitu. Jangan juga ada gambar sendal nabinya, sebagian ulama Hadramut melarang gitu. Makanya kadang kita lihat orang dulu tuh ada yang masuk WC dia bajunya dikatasin begini. Itu sunnah nutup kepala. Gitu. Kalau orang masuk WC nggak nutup kepala, khawatir kena penyakit pikun. Iya, cepat lupa. Bahkan itu dia bisa kena penyakit pikun. Kan setan ngambilin apalannya dia. Diambilin apalannya nih. Ya, gampang lupa. Bahkan ada yang sampai pikun. Amalin sunnah Nabi nutup kepala masuk kamar mandi. Ada di kamar mandi yang di atas ada topi di belakang pintu kamar mandi. Jadi kalau masuk kamar mandi langsung pakai topi. Nabi Muhammad nggak pernah membuka kepalanya ketika masuk ke WC. Begitu juga sendal. Sunnah pakai sendal. Kepala ini sama kaki tempat masuknya jin. Jadi dia kalau mau merasuk ke manusia ya lewat kepala, kalau nggak lewat kaki. Makanya kalau kita lihat orang nanganin kesurupan, yang dipegang apa? Jempol. Iya, jempol kaki sama kepala. Karena tempat masuknya. Gitu. Ya. Makanya disunahkan menutup kepala dan kaki kita menggunakan sendal. Wayabud dan dia menjauh daripada manusia. Wayastatir dan juga berdinding. Pengen buang hajat di tempat yang nggak umum untuk buang hajat atau di kamar mandi, jangan di dekat kerumunan manusia. Hukumnya bisa haram kalau sampai mengganggu orang lain. Sekarang kan nggak ada malunya. Pinggir jalan jadi aja gitu. Ya, jangan seperti itu. Itu bukan akhlaknya Nabi Muhammad. Ada riwayat yang mengatakan la tu'dzi mu'minan walau birihi famik. Jangan kau mengganggu orang mukmin meskipun dengan bau mulutmu. Jangan ganggu orang mukmin dengan bau mulut kita, apalagi dengan kata-kata kita, apalagi dengan tangan kita. Makanya Nabi mengatakan al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sempurna keislamannya adalah yang selamat orang di seputarnya dari keburukan lisan dan tangannya. Kita nggak zolimin saudara kita dengan lisan dan tangan kita, berarti Islam kita sempurna. Kalau orang masih dekat kita terjatuh harga dirinya atau kita ambil haknya, maka kita belum sempurna Islamnya. Kemudian wala yabul fima in rokidin, jangan dia kencing di air yang tenang, air yang tergenang. Wa qalilin jar, atau yang sedikit mengalir seperti di pipa. Ya, ada genangan air kencing di situ makruh. Setiap ada air yang mengenang itu tempat istirahatnya jin. Kemudian wajuhrin, dan juga jangan kencing di lubang. Khawatir di lubang itu ada ular dicatek akhirnya. Dia punya burung. Atau ada kecebong di dalamnya, kelebekan dia kena kencingnya. Bisa dosa kita. Itu, dan juga lubang itu tempat tinggalnya jin juga. Wa mahabbirihin, dan tempat angin berhembus, jendela, di pintu, ya kesian orang rumah kebauan, angin masuk breng breng. Wazilin maksudin, dan naungan yang dituju seperti halte,
Watorikin, jangan kencing di jalan. Kalau kencing di jalan dosanya banyak, karena yang lewat banyak, keganggu semuanya. Dikalkulasi itu dosanya. Wasak bin, di bolongan tempat melihat. Watahta syajaratin musmiratin, dan di bawah pohon yang sedang berbuah. Khawatir orang geli pada mau makan. Di pohon-pohon mangga bawahnya ada kotoran. Geli akhirnya orang mau makan. Wala yatakalam, nggak boleh berbicara ketika ada di kamar mandi. Kalau ada yang ngasih salam, jangan dijawab. Meskipun menjawab salam hukumnya wajib, tapi kalau di WC jangan dijawab, makruh. Kalau jaraknya memang dekat, dia beri salam, kemudian gak lama kita keluar, baru kita jawab setelah keluar. Tapi kalau jaraknya jauh, dimaafin. Wayastabri minal baul, dan hendaknya dia membersihkan bekas kencingnya. Istibro. Nabi pernah lewat di 2 kuburan, terdengar teriakan dari 2 kuburan tadi, dan sahabat juga mendengarnya. Nabi perintahkan sahabat untuk mengambil kayu yang masih hijau, ditaruh oleh Nabi di atas 2 kuburan tadi. Ada yang, dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan pelepah kurma. Kemudian teriakannya menjadi reda. Dari hadis ini para ulama mengatakan sesuatu yang basah itu bermanfaat untuk ahli kubur. Daun atau tanaman-tanaman yang lainnya, kalau dia basah itu dia bertasbih kepada Allah, ya, mengurangi siksaan untuk si mayit. Kalau mayitnya ahli kubur ya berarti menambah kebaikannya. Makanya di Indonesia itu ada adat istiadat nebar bunga di kuburan. Itu ada manfaatnya buat ahli kubur, dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi nanya kepada sahabat, apakah kalian tahu kenapa mereka berdua diazab? Kata sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi mengatakan, amma ahaduhuma fayamshi bin namimah. Ini salah satunya, dia semasa hidupnya tukang nyebarin fitnah, tukang ngadu domba. Ketemu orang ngomongin ini, ketemu yang lain ngomong begini, akhirnya jadi berantem. Wa malakharuk wa kana la yastabri min baulihi. Adapun yang satu lagi, dia nggak bersih cebok dari kencingnya, sehingga kalau cebok nggak bersih, keluar sesuatu dari kemaluannya, membuat pakaiannya jadi najis, sholatnya nggak sah, nggak diterima sama Allah Ta'ala. Akhirnya jadi dosa, sholat bawa najis. Istibro yang diajarkan oleh ulama-ulama kita adalah mengurut batang kemaluan kita sambil berdehem. Insya Allah bersih udah. Diurut batang kemaluan kita sambil berdehem sebanyak 3 kali. Kalau perempuan ditekan dari bawah pusernya sampai kemaluannya sambil berdehem 3 kali. Setelah itu baru dia bersihkan dengan air suci mensucikan. Wa yaqulu idza dakhala, apabila dia mau masuk dia membaca bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jangan lupa ketika membuka aurat kita baca doa bismillahilladzi la ilaha illahu. Itu menutup pandangan jin, sehingga jin gak bisa ngelihat aurat kita. Kalau kita nggak baca, jin ngeliatin aurat kita, diketawain. Ya, tapi kalau kita baca, mana tuh si Wulan ngilang? Ya, jangan lupa. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Kalau udah di dalam WC berarti bacanya di dalam hati. Kemudian wa idza kharaja, kalau dia keluar dia baca doa ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Aku mohon ampunanmu ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku gangguan dari perut. Jadi yang gak manfaat sama Allah dikeluarin, yang manfaat disisain sama Allah. Bayangin, dosa kita yang sangat banyak ini boleh-boleh aja sama Allah ditahan. Tuh, kotoran gak keluar dari perut kita sehingga membusuk. Ya, mau ngapa-ngapain, mau jalan, mau berdiri juga nggak bisa. Numpuk kotorannya, tapi Allah dengan rahmatnya meskipun kita banyak dosa, tetap dikasih keluar. Sehingga kita habis buang air bagaimana rasanya? Plong, nikmat. Makanya disuruh minta ampun. Habis buang kotoran minta ampun, emangnya dosa berak? Nggak dosa kan? Ya, tapi dosa kita yang banyak itu, boleh-boleh aja Allah sumbat itu kotoran sehingga kita menderita. Dengan menumpuknya kotoran, tapi dengan rahmat Allah dikeluarin itu. Hanya bersyukur, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan gangguan dari dalam perutku. Wa'afani, dia mengafiatkanku, menyehatkanku, menyisakan yang manfaat untuk kita. Nah itu adab ketika kita ingin masuk ke kamar mandi, hendaknya kita amalkan ya sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW.
wasallam. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.